Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Kembali berjumpa di channel Ghozi Stories Official. Bersama saya, Saif Muhammad Isa, akan kembali kita lanjutkan kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW bersama pasukan kaum muslimin dalam deru-derap Khaybar bagian ketiga. Kita akan melanjutkan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad dan pasukan kaum muslimin dalam mengepung benteng Khaybar yang memiliki pertahanan yang amat dahsyat dan merupakan salah satu sistem pertahanan paling rumit dan paling kuat pada masanya di seluruh Jazirah Arab. Langit Khaybar menggantung kelabu ketika angin gurun bertiup membawa debu ke sela-sela bebatuan hitam vulkanik. Di hadapan hamparan oasis yang subur itu berdiri benteng-benteng Yahudi Khaybar. Kukuh, tinggi, dan menakutkan. Menara-menara pengawas menjulang di atas kebun-kebun kurma. Sementara pintu-pintu gerbang besi mereka tertutup rapat seperti mulut raksasa yang enggan ditaklukkan. Di tempat itulah pada tahun ke-7 Hijriah, pasukan muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW datang membawa tekad besar. Mereka bukan hanya menghadapi benteng-benteng batu, tetapi juga menghadapi salah satu konfederasi Yahudi terkuat di Jazirah Arab. Khaybar bukan perkampungan biasa, ia adalah negeri benteng. Setiap sudutnya dipenuhi persenjataan, lumbung makanan, dan para kesatria perang. Pasukan muslim bergerak dari Madinah menembus padang pasir yang panjang. Mereka mengetahui bahwa perang ini tidak akan mudah. Kaum Yahudi Khaybar telah lama mempersiapkan diri. Mereka memiliki benteng berlapis-lapis, pasukan pemanah yang tangguh, dan jalur logistik yang kuat. Selain itu, ada ancaman lain yang jauh lebih berbahaya, yaitu kemungkinan datangnya bantuan dari kabilah-kabilah Arab sekutu mereka. Namun, Nabi Muhammad bergerak dengan strategi yang tenang dan terukur. Pengepungan demi pengepungan pun dimulai. Benteng pertama diserang, lalu benteng berikutnya. Pasukan muslimin bergerak perlahan tetapi pasti, memotong jalur-jalur pertahanan musuh. Kadang pertempuran berlangsung sengit di bawah terik matahari. Kadang malam-malam diisi dengan ketegangan yang mencekam ketika para penjaga benteng menunggu kemungkinan serangan mendadak. Kaum Yahudi Khaybar semula merasa mustahil benteng mereka ditembus. Dari atas dinding batu, mereka menghujani pasukan muslimin dengan anak panah dan batu. Akan tetapi, satu demi satu benteng mulai runtuh. Di tengah situasi yang semakin menyesakkan itu, terjadi peristiwa menarik yang kelak hampir terlupakan oleh sejarah. Setelah benteng Wathih dan benteng Sulalim akhirnya berhasil ditaklukkan, seorang lelaki Yahudi datang menemui Nabi Muhammad SAW. Wajahnya menyimpan kelelahan panjang akibat perang. Ia telah melihat bagaimana benteng-benteng besar yang selama ini dianggap tak tertembus ternyata dapat jatuh satu demi satu. Lelaki itu kemudian masuk Islam bersama anak dan istrinya. Setelah itu, ia pergi meninggalkan Khaybar dan tak pernah terdengar lagi kabarnya hingga kini. Nama lelaki itu adalah Simak. Nah, kawan-kawan pasti ingat dari episode yang lalu, kita melihat ada orang Yahudi yang datang ke hadapan Nabi Muhammad SAW dan meminta perlindungan dengan imbalan dia akan memberikan informasi tentang satu celah ya yang ada di benteng itu di mana pasukan kaum muslimin bisa masuk lewat situ. Dan di dalam benteng itu ada tempat rahasia di mana kaum Yahudi menyimpan persenjataan, logistik, dan beragam harta benda lainnya. Nah, lelaki Yahudi ini meminta supaya dia kemudian dilindungi bersama anak dan istrinya. Nabi Muhammad SAW tentu saja ketika itu berdakwah, ayo masuk Islam gitu. Nah, si Yahudi ini kemudian berkata, akan coba saya pikir-pikir dulu, katanya gitu kan. Ya. Tetapi akhirnya setelah Nabi Muhammad SAW dan pasukan muslimin berhasil merebut benteng tadi,
Si laki-laki Yahudi ini pun akhirnya masuk Islam. Ternyata namanya Simak. Ya, Simak. Simak bin apa ya tidak disebutkan dalam sejarah. Namanya Simak, udah. Ya, dan dia kemudian bersama istri dan anak-anaknya, bersama keluarganya, akhirnya menyingkir dan tidak diketahui lagi seperti apa kabarnya, gitu. Namanya nyaris tenggelam di antara riuh peperangan besar, tetapi kisahnya menjadi pertanda bahwa perang di Khoibar bukan sekedar perebutan benteng. Di sana, keyakinan, ketakutan, dan perubahan hati manusia berjalan berdampingan dengan denting pedang. Namun di saat kemenangan mulai terlihat di depan mata, ancaman besar mendadak datang. Nah, ini dia kawan-kawan sekalian. Apa ancaman besar itu? Ancaman besar itu adalah pasukan bantuan. Nah, ini pasukan bantuan dari Bani Ghatafan yang memang sebelum pasukan Nabi Muhammad SAW, ya sebelum Nabi Muhammad SAW dan pasukan kaum muslimin datang ke Khoibar, ya, salah seorang elit pemuka Yahudi Khoibar yang namanya Kinanah bin Abil Huqaiq, dia berangkat dari Khoibar menuju ke pemukiman Bani Ghatafan yang ada di sekitar Syam. Tujuannya apa? Ya jelas saja, tujuannya meminta bantuan untuk mengerahkan pasukan bantuan bagi pertahanan Yahudi Khoibar. Nah, ternyata ya karena memang Bani Ghatafan ini cukup setia, ya, satu kabilah yang setia kepada sekutunya. Nah, ternyata benar mereka mengirimkan pasukan untuk membantu Yahudi Khoibar yang sedang ketika itu dikepung oleh pasukan kaum muslimin. Nah, pasukan Bani Ghatafan ini kawan-kawan sekalian dipimpin oleh seorang kesatria Arab ya dari Bani Ghatafan namanya Uyainah bin Hisin. Nah, Uyainah bin Hisin ini menjadi komandan dari pasukan Bani Ghatafan itu. Dan mereka bergerak terus menuju Khoibar. Nah, berita datangnya pasukan dari Bani Ghatafan yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisin ini akhirnya tiba di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu kabar bahwa pasukan bantuan dari Bani Ghatafan sedang bergerak menuju Khoibar cukup mengganggu ya, konsentrasi serangan pasukan kaum muslimin. Ya kan, mereka jadi cemas juga kan, ada pasukan bantuan nih bakal menyerang kita dari belakang gitu kan. Satu sisi lagi sibuk mengepung benteng kan, sisi lain ternyata ada ancaman datangnya pasukan yang baru yang masih segar. Ya, pasukan yang masih lengkap persenjataannya, yang masih full energi gitu. Dari belakang ya, yang akan menyerang mereka, yaitu pasukan Bani Ghatafan. Nah, jika pasukan Bani Ghatafan berhasil tiba, keadaan akan menjadi sangat berbahaya. Pasukan muslimin akan terjepit dari dua arah. Dari depan, mereka menghadapi benteng-benteng Yahudi yang masih bertahan, sementara dari belakang, pasukan Ghatafan bisa menghantam kapan saja. Situasi itu amat mengkhawatirkan. Nabi Muhammad memahami bahwa perang bukan hanya soal keberanian, tetapi juga soal membaca kemungkinan terburuk sebelum itu terjadi. Maka sebelum pasukan Ghatafan tiba di Khoibar, beliau mengirim utusan untuk bernegosiasi dengan Uyainah bin Hisin. Tawarannya mengejutkan. Nabi Muhammad SAW menawarkan setengah hasil kurma Khoibar pada tahun itu, asalkan pasukan Bani Ghatafan mundur dan tidak ikut campur dalam perang. Nah, ini sebuah tawaran politis yang cerdas. Tapi ternyata kawan-kawan sekalian, Uyainah bin Hisin dan pasukan Bani Ghatafan ini cukup loyal ya. Ternyata mereka itu cukup setia gitu kepada sekutunya, yaitu Yahudi Khoibar. Makanya tawaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad melalui utusannya ini ditolak. Ya, padahal kan lumayan banyak itu ya. Tawaran dari Nabi Muhammad SAW. Jadi hasil kurma Khoibar itu sangat besar kawan-kawan sekalian ya. Sangat besar jumlahnya ya, bisa bertonton itu kurma dari hasil kurma Khoibar itu. Dan tentu saja itu kan uang. Ya. Selain uang itu juga bahan makanan yang bisa dinikmati sendiri. Selain bisa dinikmati sendiri, bisa dijual juga begitu. Nah, dengan kata lain ini adalah keuntungan ekonomis yang sangat besar.
Tetapi ternyata Uyainah bin Hisin dan Bani Ghatafan memilih untuk menolak tawaran itu. Mereka ternyata setia kepada sekutunya, yaitu Bani Khaybar. Nah, Uyainah bin Hisin dan Bani Ghatafan lebih memilih setia kepada sekutunya, yaitu Yahudi Khaybar. Pasukannya terus bergerak, maju menuju medan perang. Bayangkan, kehancuran mulai terasa. Jika Bani Ghatafan tiba tepat waktu, pengepungan bisa berubah menjadi bencana bagi pasukan muslimin. Namun justru di titik paling genting itulah terjadi sesuatu yang aneh. Nah, ini nih kawan sekalian. Apa kira-kira yang terjadi ya? Nah, ketika pasukan Bani Ghatafan sedang melanjutkan perjalanan menuju Khaybar, tiba-tiba terdengar suara teriakan di tengah-tengah mereka. Ya. Suara teriakan apa? Suara teriakan. Teriakannya itu, selamatkan keluarga kalian di Haifa, gitu. Selamatkan keluarga kalian di Haifa, selamatkan mereka sebab mereka sedang diserang. Nah, ada yang teriak begitu. Ya, bisa kita bayangkan kawan-kawan sekalian, ketika pasukan dari Bani Ghatafan ini dengan bersenjata lengkap, ya, mereka berbaris dengan kuda mereka, dengan unta mereka, ada juga yang jalan kaki, berbaris menuju Khaybar. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah teriakan. Selamatkan keluarga kalian di Haifa, gitu teriakannya. Selamatkan keluarga kalian di Haifa, sebab mereka sedang diserang. Nah, siapa yang teriak? Nggak jelas siapa yang teriak. Ya, dalam beberapa riwayat dituturkan, suara itu dari langit. Ada juga dalam riwayat yang menuturkan bahwa itu suaranya dari bumi katanya. Jadi simpang siur gitu. Siapa yang berteriak itu? Siapa yang memekikkan suara bahwa keluarga orang-orang dari pasukan Bani Ghatafan itu sedang diserang di Haifa? Nah, gara-gara ada teriakan kayak gitu, kawan-kawan sekalian, isu pun berembus kan? Isu yang membuyarkan perhatian serta konsentrasi mereka untuk segera tiba di Khaybar jadinya membuyarkan mereka. Ya, makanya kemudian tanpa berpikir panjang itu pasukan Bani Ghatafan buru-buru pergi. Ya, mundur mereka, berbalik arah. Kemana? Pulang lagi ya ke kampung mereka, ke pemukiman mereka gitu di Haifa. Sebab mereka khawatir keluarga mereka, rumah mereka, harta benda mereka diserang. Ya, walaupun entah siapa yang bilang begitu. Entah siapa yang memekikkan suara itu begitu. Ya, mungkin para malaikat misalnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja begitu ya. Nah, tetapi ketika itu yang didengar dan terasa oleh Bani Ghatafan itu adalah terdengar teriakan, terdengar pekikan bahwa ada yang menyerang kampung mereka dan keluarga mereka di Haifa. Nah, makanya kemudian mereka buru-buru balik untuk menyelamatkan keluarga mereka. Suara itu mendadak menggema di tengah-tengah padang pasir. Tak seorang pun tahu dari mana asalnya. Tetapi efeknya luar biasa. Pasukan Ghatafan langsung panik. Mereka teringat keluarga dan kampung halaman mereka. Dalam dunia Arab saat itu, serangan terhadap keluarga adalah mimpi buruk terbesar seorang pejuang. Mereka kehilangan fokus. Barisan yang semula teratur mendadak kacau. Akhirnya mereka memutuskan mundur dan berlari pulang untuk memastikan keadaan keluarga mereka. Namun, ketika tiba di kampung halaman, ternyata tidak ada apa-apa. Kalau sekalian, tidak ada apa-apa yang terjadi. Ada serangan? Tidak. Semua fine-fine aja. Semua baik-baik aja. Keluarga mereka lagi pada ngapain tuh, melakukan tindakan dan aktivitasnya sehari-hari gitu. Nggak ada serangan sama sekali. Ya, tidak ada serangan, tidak ada pasukan tempur dari manapun begitu yang menyerang keluarga mereka gitu. Tidak ada musuh itu gitu. Lah lantas suara itu dari mana? Wallahu alam bisawab. Ya. Mereka seperti terkena tipu oleh suara misterius yang tak diketahui asal-usulnya. Dan akibat kepanikan itu mereka gagal membantu Yahudi Khaybar. Pasukan muslimin pun terselamatkan dari ancaman serangan dua arah yang sangat berbahaya. Sementara itu, peperangan di Khaybar terus berlangsung. Masih ada benteng yang sangat sulit ditembus. Salah satunya adalah benteng Al-Qamus. Benteng ini terkenal sangat kuat. Dinding-dindingnya tinggi dan pertahanannya amat rapat. Sudah berhari-hari pasukan muslimin mengepungnya,
tetapi belum berhasil menembus pertahanannya. Kaum Yahudi bertahan dengan gigih dari dalam benteng. Situasi menjadi berat. Lalu pada suatu hari, Nabi Muhammad berkata bahwa beliau akan menyerahkan panji perang kepada seseorang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Ucapan itu membuat para sahabat menunggu dengan penuh harap. Keesokan harinya, siapa ternyata yang dimaksud bahwa panji perang akan diserahkan kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya? Ternyata orang itu adalah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, jadi panji perang yang diserahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib, maknanya adalah pada hari itu Ali bin Abi Thalib ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memimpin serangan pasukan kaum muslimin mengepung benteng Al-Qamus. Nah, tetapi ketika itu kawan sekalian, ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an lagi sakit mata. Ya. Makanya ketika itu beliau memang sedang beristirahat karena lagi sakit mata. Gimana ya orang sakit mata kan? Mata merah mungkin gitu ya, perih begitu. Nah, ketika itu Ali bin Abi Thalib memenuhi ya panggilan Nabi Muhammad SAW. Ketika mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an lagi sakit mata, ternyata Nabi Muhammad SAW ya segera ketika itu mengusap mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan seketika sakit matanya sembuh. Subhanallah wa bihamdi kawan sekalian ya. Itulah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mata Ali bin Abi Thalib sembuh total. Bahkan diriwayatkan sejak saat itu seumur hidup Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tidak pernah sakit mata. Subhanallah wa bihamdi ya. Akhirnya panji perang diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Hari itu Ali memimpin penyerangan terhadap benteng Al-Qamus. Di depan benteng itulah muncul seorang kesatria Yahudi paling kuat dan terkenal di Khaybar. Namanya Marhab. Nah, ini dia. Marhab ini, kawan-kawan sekalian, memang bukan prajurit biasa. Ia dikenal tangguh, berani, dan sangat kuat. Tubuhnya dibalut baju zirah, sementara pedangnya berkilat di bawah matahari gurun. Ia maju menantang duel, dan Ali bin Abi Thalib menyambut tantangan itu. Kedua kesatria itu bertarung di depan mata pasukan masing-masing. Pedang beradu keras, debu beterbangan, teriakan perang memenuhi udara. Marhab menyerang dengan kekuatan besar, tetapi Ali bin Abi Thalib mengimbanginya dengan keberanian dan ketangkasan luar biasa. Pertarungan berlangsung sengit. Akhirnya Ali bin Abi Thalib berhasil menebaskan pukulan mematikan yang membuat Marhab tumbang. Kematian Marhab mengguncang pertahanan Yahudi Khaybar. Tetapi pertempuran belum selesai. Dalam pertempuran yang kacau di depan benteng, di depan gerbang benteng ya, perisai Ali bin Abi Thalib terlepas. Saat itulah terjadi peristiwa yang terus dikenang dalam sejarah Islam. Jadi kalau sekalian, pada saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mencabut gerbang benteng yang besar dan berat itu seorang diri. Gerbang raksasa itu diangkat dan dijadikan sebagai pelindung dalam pertempuran oleh Ali bin Abi Thalib. Para sahabat tertegun menyaksikannya. Nah, peristiwa ini kawan sekalian dipandang oleh para ulama dan kaum muslimin sebagai karomah dari Ali bin Abi Thalib. Ya bagaimana nggak karomah sebesar itu gitu kan? Diangkat sendirian gitu. Ini adalah satu momen yang sangat mencengangkan gitu. Luar biasa, gerbang benteng itu kan gede gitu loh ya. Diangkat sendirian oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, masya Allah ya. Dengan runtuhnya pertahanan gerbang, benteng Al-Qamus akhirnya berhasil ditembus. Pasukan muslimin masuk dan membersihkan benteng tersebut dari perlawanan kaum Yahudi. Namun perjuangan belum selesai, masih ada satu benteng lagi yang sangat sulit direbut. Namanya Benteng Zubair. Ya. Benteng ini terdiri di atas bukit yang amat terjal. Jalannya begitu curam hingga sulit didaki bahkan dengan berjalan kaki, apalagi menggunakan kuda. Dari atas sana, para pemanah Yahudi dapat mengawasi setiap gerakan musuh.
Berhari-hari benteng Zubair itu dikepung, tetapi belum berhasil diterobos. Pasukan muslimin mulai menyadari bahwa serangan langsung akan memakan korban besar. Lalu muncul seorang lelaki Yahudi bernama Ghazal. Nah, jadi di sini kalau sekalian kayak mirip-mirip ya. Mirip-mirip, beragam benteng itu berdiri teguh, berdiri kokoh. Tetapi selalu ada saja orang yang berkhianat dari kalangan kaum Yahudi sendiri yang membocorkan di mana celah rahasia untuk menerobos masuk ke dalam benteng. Ada yang membocorkan di mana celah rahasia, ada yang membocorkan di mana ruangan rahasia yang berisi senjata dan logistik, ada yang membocorkan ini dan itu. Masya Allah, disitulah kawan sekalian ya, kesetiaan, keimanan sangatlah penting. Ya, sebab sebenarnya biasanya kekalahan itu biasanya datang dari dalam atau datang dari diri sendiri. Ya. Orang betapa besar dan kokoh kok pertahanan bentengnya. Kalau bisa nggak ada pengkhianat aja, ya itu bisa lebih sulit pasukan kaum muslimin menerobos benteng begitu. Ya, tetapi namanya juga ya kaum Yahudi kan memang begitu dari dulu ya, pengecut gitu, suka berkhianat, suka mengingkari janji, ya udah ya. Hal-hal itulah yang akan membuat mereka kalah selalu begitu. Nah, dari sini kawan-kawan sekalian ya, bisa kita lihat bahwa memang biasanya kekalahan itu terjadi karena ada pengkhianat. Nah, ini ya. Kita kaum muslimin akan selalu menang. Ya, bagaimanapun akan selalu menang di hadapan musuh-musuhnya. Allah memberikan ibaratnya kekuatan, memberikan pertolongan ya. Tetapi kita hanya akan kalah karena ada pengkhianat. Udah, itu aja tuh. Ya. Nah, itu kayak jadi sebuah pola gitu. Jadi sebuah pola atau jadi sebuah apa namanya ya? Semacam jadi rumus gitu. Ya, rumus. Kalau misalnya menang semuanya, kalau pengen menang semuanya harus betul-betul istiqomah. Ya, tapi ada satu aja yang berkhianat, udah dah. Kalah itu alamat kalah gitu. Nah, ternyata hal ini terjadi juga pada kaum Yahudi. Apalagi kaum Yahudi ya berkhianat aja kerjaannya begitu. Nah, di hadapan Nabi Muhammad SAW, laki-laki Yahudi yang bernama Ghazal ini meminta jaminan keamanan bagi harta dan keluarganya. Nah, kembali tuh kayak gitu. Minta jaminan keamanan bagi harta dan keluarga. Dia pengen selamat sendiri, kira-kira gitu ya. Sebagai gantinya, ia akan memberikan informasi penting. Nabi Muhammad menerima permintaannya. Maka Ghazal pun membocorkan rahasia benteng Zubair. Ia memberitahu bahwa benteng itu memiliki sebuah terowongan rahasia yang menghubungkan benteng dengan dunia luar. Lewat jalur itulah makanan dan minuman disuplai ke dalam benteng meskipun pengepungan berlangsung ketat. Oh, ada terowongannya kawan sekalian ya. Mau dikepung bagaimana juga ya, lewat terowongan itu tetap bisa ambil makanan, ambil minuman gitu, ambil senjata dan sebagainya. Rahasia itulah yang selama ini membuat benteng Zubair mampu bertahan. Pasukan muslimin kemudian segera bergerak. Mereka memutus akses menuju terowongan tersebut. Dampaknya sangat cepat. Persediaan makanan dan minuman di dalam benteng mulai menipis. Kaum Yahudi di benteng Zubair menjadi semakin lemah dan terdesak. Akhirnya mereka terpaksa keluar dari benteng untuk bertempur secara terbuka. Nah, gara-gara akses ditutup, terowongannya ya mungkin jadi disumbat gitu ya, apa ditutup, apa diblokir gitu kan. Jadi mereka nggak bisa ambil makanan sama minuman lagi, ya kan. Nah, sementara pasukan kaum muslimin mengepung sedemikian rapat. Akhirnya, ya mau nggak mau, mereka keluar dari benteng dengan putus asa, lalu memerangi kaum muslimin. Pertempuran sengit pun pecah di hadapan benteng Zubair. Pedang beradu, anak panah melesat, ya. Masing-masing saling menyabung nyawa begitu. Teriakan perang menggema di antara batu-batu terjal Khaybar. Tetapi kali ini keadaan sudah berubah. Pasukan Yahudi kehilangan keunggulan mereka. Satu demi satu mereka berhasil dilumpuhkan oleh pasukan muslimin. Dan akhirnya benteng Zubair berhasil ditaklukkan. Benteng terakhir Khaybar berhasil ditaklukkan. Ini dia benteng terakhir Khaybar. Keheningan aneh menyelimuti medan perang setelah itu.
Benteng-benteng yang dahulu tampak mustahil ditembus, kini berdiri sunyi. Asap tipis masih naik dari beberapa sudut, sementara angin gurun bertiup melewati pintu-pintu gerbang yang telah roboh. Perang Khaybar pun berakhir dengan kemenangan pasukan muslimin. Kemenangan itu bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan strategi, kesabaran, dan keteguhan menghadapi keadaan yang nyaris mustahil. Di tanah berbatu Khaybar itulah, kawan-kawan sekalian, sejarah memperlihatkan bagaimana sebuah pasukan kecil yang dipimpin oleh keyakinan dan kecerdasan mampu mengguncang kekuatan besar yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Karena sekalian, kemenangan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberi kemenangan itu selama pasukan kaum muslimin tetap teguh menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Seperti itu jugalah seharusnya, kawan sekalian, kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berkeinginan meraih kemenangan, maka syaratnya hanyalah menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Hanya dengan cara itulah kita akan meraih kemenangan dan kesuksesan dalam segala apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kawan sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.